Iya pemirsa, saat ini yang namanya kudapan enak lezat hampir setiap hari bermunculan ya. Ada roll cake, ada brownies, terus ada bolu, ada dessert juga, bakpia dan macem-macem. Bikin agih semuanya. Seperti yang ada di hadapan saya ini dong, penampakannya menggiurkan banget. Bikin lidah dan lambung langsung jadi adem kalau nyemilin ini loh. Uniknya, aneka macam cake ini hampir semuanya terbuat dari tepung talas loh pemirsa. Tapi, talas udah naik kelas, udah berubah atau tepatnya dirubah oleh tangan-tangan kreatif menjadi makanan yang menarik ini. Ya, dan di pojok terampil kali ini kita diajak masuk ke dapur FAF Putra milik Ibu Mundiroh di Kajen untuk melihat secara langsung gimana sih kalau bakpia talas kukus itu diproduksi. Yuk! Pemirsa, ini dia Ibu Mundiroh yang tadi sempat saya singgung di awal ya. Beliau adalah owner FAF Putra yang bakal ngajarin ke kita gimana sih cara bikin bakpia talas kukus. Wah, ini salah satu varian cake atau kudapan yang enak banget ya. Tadi sempat ngicipin loh Bu di depan. Enak banget. Dan beruntung ya Bu Mundiroh hari ini agak slow waktunya. Jadi mau deh kita recokin tim pojok terampilnya Batik TV Bu untuk kasih lihat ke pemirsa di rumah gimana sih cara bikin bakpia talas kukus. Sebelumnya saya mau nanya dulu, kenapa milihnya talas? Soalnya kan pedesaan Mbak. Desa. Masa gara-gara cuma di pedesaan terus pakai talas? Talasnya kan kita ambil dari sawah atau gitu. Biar apa ya, lokal, rasa lokal, tapi bukan rasa lokal. Ini memanfaatkan potensi lokal tapi rasanya internasional gitu. Ya itu bahan-bahannya apa aja yang harus disiapin berarti Bu Dera? Bahannya itu ada telur. Telur 4 ya? Telur 4 satu resep. Ada baking powder. Ada baking powder. Ada garam. Ada yang utama tepung talas. Tepung talasnya warnanya beda ya. Ini kasih lihat deh. Bahan yang disiapin sama aja kok kayak kita mau bikin adonan kulit luar bakpia kukus pada umumnya ya. Ada telur, lalu gula, margarin, SP, terus maizena, baking powder, dan juga ada garam. Bedanya kali ini pakainya tepung talas, bukan tepung terigu. Sekilas kayak nggak ada bedanya deh, tapi kalau diperhatiin bener-bener baru kelihatan ada perbedaan warna dan juga tekstur. Tepung talas warnanya lebih keruh, tapi lembut teksturnya. Boleh tahu untuk ukurannya Bu? Kalau ini kan tadi bahan-bahannya seperti ini ya. Untuk ukurannya kalau telur kan sudah pasti 4. Kalau untuk talas sendiri tepungnya gula itu berapa ukurannya? 250 gram. Kalau yang gula pasir 200. Kalau garam secukupnya. Seperempat sendok teh. Oh, seperempat ya, harus ada ukuran, bukan garam seikhlasnya gitu ya. Terus kalau baking powder itu setengah sendok teh. Baking powder itu buat ngembang kan ya? Iya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Kalau misalnya kebanyakan terlalu ngembang, pahit. Oke, terus kalau maizena 2 sendok makan. 2 sendok makan. Itu bisa dicatat kalau mau bikin ya. Kalau menteganya 250. Oke. Ini nggak apa-apa pemirsa nyatet gitu, nanti siapa tahu mereka mau bikin. Bisa? Bisa. Boleh kalau Bu Diro nggak ada. SP-nya. Apa namanya? Iya, ambil di sebelah sana. Oh, mau ambil nih, nggak apa-apa ya. Variannya itu ada pandan, ada coklat dan ori. Isiannya ada kacang hijau sama keju, unti, dan coklat.
Pertama kita siapin adonan dulu untuk di mixer ya. Ada SP ya, penggunaan SP biasanya kalau resepnya membutuhkan telur yang dikocok hingga mengembang kaku gitu. Adonannya jadi nggak mudah turun dan bisa menyatu dengan baik. Lalu telur dan gula pasir itu dikocok dulu menggunakan mixer dengan tingkat kecepatan bertahap. Pertama gunain yang speednya paling rendah dulu, baru bertahap ke yang paling tinggi. Dan ternyata bukan tanpa alasan lo menggunakan teknik kayak gitu. Kirain ya asal speed rendah speed tinggi aja, ternyata enggak. Tujuannya agar adonan kue bisa mengembang dengan sempurna. Aduk terus tuh sampai kurang lebih 5 menit ya. Oke, udah hampir 5 menit dan udah ngembang juga. Putih, Harus berjejak. ngembang gitu ya? Ya. Berarti tanda Putih ngembang sampai itu warna putih. berjejak. Sampai? Berjejak. Oke. Putihnya berjejak. Ya, ini tinggal dikit lagi nih, sebentar lagi akan selesai. Dan abis ini misalnya udah ngembang, udah sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Diro. Itu berarti abis itu apa yang dicampurin di situ? Campur Tepung. Tepung apa namanya? Maizena. Maizena dimasukin ke talas. Ya, biar gampang aja. baking powder. Baking powder. And tada, abis itu baru dimasukin adalah garam. Dimasukin dulu di sini ya, jangan langsung di ditumplek atau ditumpahin di adonan. Tapi Jadi dipisah dulu karena abis itu diayak ternyata pemirsa. Jadi tadi ya setelah telur, terus gula dan SP ya di mixer, habis itu tepung talasnya, terus garam, terus juga tepung maizena itu diayak jadi satu seperti itu, berkabut jadinya. Ya, ini diayak. Saya mau coba ayak deh. Ayak naon. Ya, oh iya ternyata walaupun kelihatannya kalau kita ngelihat udah, Bu, kok masih jatuh coklat gini nggak apa-apa? Enggak. Oh, nggak apa-apa. Kelihatannya udah halus banget, tapi ternyata ketika diayak pun tetap aja ada ampasnya. Ya begini. Pasnya. Nah, setelah itu baru semuanya akan dimasukin ke adonan sini ya. Bener ya? Dikit. Dikit. Sedikit. Ini saya yang cerewet. Jadi gimana prosesnya? Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di pojok Trampion. Kalau produksi belum, soalnya kan belum banyak yang kenal ya bakpia, apalagi di Pekalongan, daerah Pekalongan belum kenal apa sih bakpia. Biasanya bakpia kan asal dari Jogja. Nah, makanya kita kalau meniru ya nggak meniru ya, cuma karena ada kita tadinya buat bolu talas, untuk varian masak bolu terus kita variannya ke bakpia. Kita campurkan sedikit demi sedikit. Dicampurin yang tadi sudah diayak ke dalam wadah yang sudah diadon, yang sudah di mixer ya, adonan telur dan gula dan SP itu Berterbangan kita. Oh, biar nggak berterbangan. Karena memang ini ya Bu ya, teksturnya lain dengan terigu. betul, kalau terigu tuh jarang banget loh Bu ketika diayak terbang. Nggak itu berarti begitu. saking ringannya Tidak begitu teksturnya beda. Apakah sudah harus diayak lagi, pelan-pelan dimasukin. speednya speed rendah. Speednya rendah ya, jangan lupa ini penting nih, speednya rendah. Jadi ketika mengaduk itu speednya rendah. Satu persatu, sedikit demi sedikit tepungnya dimasukin. Nggak bisa semuanya langsung diberuk jadi satu gitu ya Bu? Nanti berterbangan. Lebih ke beterbangannya. Sama ya, karena teksturnya adonannya beda. itu nanti tidak tercampur rata. Oh begitu, jadi sangat berpengaruh ya. Jadi artinya bahwa ketika memasukkan ayakan campuran tepung talas dengan margarin itu atau blue band itu harus pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Karena satu, selain berterbangan, dua, teksturnya akan beda ya. Susah. Oke. Ini telaten banget. Dan Bu Dero itu emang karena tangannya adalah tangan bikin cake, jadi kayak enak banget liatnya. Wah, berterbangan bener ya. Emang teksturnya kayak yang gampang ini ya,
Coklatnya cantik loh Bu. Ya kan, kayak mocha gitu nggak sih? Kalau ngelihatnya itu, maksudnya untuk ininya, untuk warnanya gitu. Jadi modelnya kayak kalau kita makan roti, itu dalamnya ada mocha, itu warnanya kayak gitu. Padahal ini bener-bener pure, nggak ada pewarna apapun ya Bu ya. Selain mungkin ini mentega cair. Oke, udah untuk bagian ini sudah semua. Tinggal diaduk lagi pelan-pelan dengan posisi putaran terendah. Iya. Sisa mentega cairnya dimasukin. Habis. Tinggal diaduk. Ngaduknya berapa lama? Tinggal cuman biar nyampur aja ya. Nyampur aja. Oke. Nanti kita pakai spatula. Pakai spatula untuk bersihin itu ya. Enggak. Untuk ini aja. Untuk ngaduknya biar rata. Karena terlalu memang nggak terlalu kental ya Bu. Tuh kan? Ya bener-bener kayak adonan roti ban. Gitu ya Bu. Roti ban adonannya nggak terlalu kental gitu kayaknya. Ini ngaduknya pakai spatula. Biar tercampur menteganya. Karena memang masih ada kadang mentega itu di bawah ya, jadi warna kuningnya nggak terlalu tercampur dengan sempurna. Harus dibantu dengan alat namanya spatula. Ini supaya adonan tadi benar-benar tercampur dengan baik, dengan merata gitu. Dan setelah tercampur seperti ini baru akan dimasukin ke cetakan gitu ya? Ke piping bag. Oh, ke piping dulu dong ya. Jadi buat nyemprotnya itu cetakannya kan nggak jadi dimasukin ke piping. Seperti ini piping pemirsa. Ini bisa didapetin di toko roti. Iya dong, namanya ini modelnya kayak gini deh. Iya. Nih piping bag tuh kayak gini. Setelah ayakan tepung talas, terus maizena, baking powder, dan kawan-kawan tercampur dengan adonan hasil mixer tadi, plus ditambah dengan margarin cair, adonan lapisan luar bakpia ini kita masukin pelan-pelan ke dalam piping bag atau plastik segitiga yang ngebantu kita banget untuk ngeluarin adonan ke dalam cetakan. Biar nggak tumpah-tumpah, biar irit dan rapi dong. Oh ya, adonan dibagi dua ya. Yang pertama untuk kulit luar bakpia, terus yang kedua untuk nutup isian. Untuk kulit luarnya kita ngisi cetakannya sekitar 3/4 aja. Diisiin semua ke cetakan, terus dikukus selama kurang lebih 5 menit. Oke, ini udah hampir semuanya terisi ya. 3/4 aja ngisinya, jangan banyak-banyak. Karena apa? Karena apa Bu? Untuk isian. Nah, karena setelah itu baru akan diisi isian dalamnya. Jadi ini tuh jangan sekedar kayak kulitnya gitu ya Bu ya? Iya, luarnya gitu. 5 menit, kita nunggu 5 menit, dibuka 5 menit kasih isian. Oke. Ini berarti dikukus untuk sebelum ada isian ini dikukus 5 menit dulu? Iya. Dan abis itu baru diisi? Kasih isian. Oke. Dan satu popping itu ternyata selesai ya Bu? Maksudnya cukup ya untuk ngisi 25 wadah ini ya? Ini sudah benar-benar yang otomatis aja, Bu Dira udah apal di luar kepala untuk ukuran-ukurannya. Jadi satu popping tadi itu sudah berhasil masuk ke dalam 25 takaran bakpia talas kukus. Jadi tinggal lagi. Jadi ini kita akan nunggu kurang lebih selama 5 menit. Habis itu kita ngelihat proses pengisian dalamnya seperti apa. Rencana ini akan diisi apa? Kacang hijau, keju kira ini. Keju terus kacang hijau, keju, unti, sama coklat. Jadi banyak ya, banyak rasa ya. Kalau untuk luarnya hari ini bikinnya original. Biasanya bikinnya apa sih kalau luarnya gitu? Selain original? Pandan, rasa pandan, rasa coklat, sama itu 3. Oke, rasa pandan, rasa coklat dan original. Kalau dalamnya banyak variannya. Dan kalau pengen tahu proses pengisian isiannya seperti apa? Tetap di Wajak Travel dong. Oke, udah 5 menit.
udah 5 menit dan udah ngembang, bener-bener udah ngembang. Boleh kasih lihat nggak sih Bu? Diambil, lu kasih lihat ke pemirsa nih, udah ngembang seperti ini. Udah ngembang seperti ini dan ini akan diisi isian yaitu Unti. unti. Unti itu kalau di kita ada yang nyebutnya unti, ada yang nyebutnya enteng-enteng, ada yang nyebutnya serondeng, macem-macem. Kelapa yang dikasih apa Bu? Gula merah. Gula merah, terus apa lagi? Udah, kelapa gula merah aja. Setelah 5 menit, cetakan tadi kita isi dengan berbagai macam isian yang udah disiapin sama Ibu Diro. Varian isiannya ada sekitar 4 macam nih. Ada kacang hijau, ada keju, lalu ada unti yang tadi disampaikan sama Ibu Diro, dan juga ada coklat. Kalau yang untuk luarnya kita bikin yang original katanya. Nah, setelah semuanya terisi, kita tutup lagi dong dengan adonan yang kita sisain separuh tadi. Cara ngisinya tetap pakai piping bag ya, biar gampang dan juga rapi. Nah, baru kukus final sekitar 25 menit. Iya, ini Bu Diro udah 25 menit, bahkan lebih ya. Lebih sekian menit. Dan artinya udah mateng ya berarti kukusannya ya. Nah, tuh kan udah mengembang cantik, full. Bahkan saking penuhnya isiannya itu sampai kelihatan dari sini nih, kelihatan di atasnya ya. Tapi itu nanti akan nggak kelihatan. Kalau dingin. Akan turun sendiri ya. Itu berarti setelah dibuka pun tetap ditunggu berapa detik atau menit? Sampai dingin. Sampai dingin? Oh, ditunggu sampai dingin. Bisa dibuka tapi kan nggak bisa di packing. Oke. Ini berarti habis ini baru dipindah ke sini ya, karena ini panas. Ya ditunggu sebentar ya pemirsa ya. Ini udah cantik banget kembangnya, baru dipindahin satu-satu. Kalau yang ini ya. Oke. Ini cantik banget lah hasilnya loh. Ngembang sempurna. Ini teksturnya kalau boleh nyebut mirip kayak makanan favorit saya, makanan jadul dulu, apa sih namanya? Apem. Suka apem, iya bener ya? Iya bener, apem yang bentuknya itu bulat-bulat gitu loh. Jadi seperti teksturnya ini teksturnya. Tapi nggak tahu kalau rasa ya, kalau teksturnya memang persis kayak Apem. cake jadul dulu namanya apem. Apem yang warna hijau gitu ya, kalau apem-apem yang biasa dijual di pasar sampai sekarang pun masih ada. Gitu. Oke, udah dimatiin. Tinggal dipindahin satu-satu karena panas juga kalau mau dipindahin pakai panci ke sana. Dan setelah ini nunggu sekian menit sampai benar-benar adem. Nggak mungkin aja kalau di packing dalam kondisi panas, itu akan mempercepat basi gitu. Biasanya nunggu ademnya berapa lama sih Bu? Ya seademnya gitu ya, seademnya dong. Oke. Iya, ini berarti dikeluarin ya Bu? Iya. Dikeluarin dari cetakan yuk Bu, dikeluarin yuk. Ini tekan dulu ya? Ini keluarin dulu ya. Tinggal ditekan aja, oke. Kayak gampang, tapi susah loh, harus ada tenaga juga, harus effortnya sekedar. Aduh panas, Bu. Terpelanting. Oke, berarti dikeluarin semua? Oke, dikeluarin semua, kita coba. Kuat pura panas. Ya. Nanti ini akan di packing. Oke. Kalau cetakannya bentuknya semua seperti ini atau juga tergantung kita pesanan? Apa jenisnya Bu selain bunga-bunga gini? Teratai juga ada. Oh, teratai. Yang setengah bulatan itu ada. Ini beda ya? Oh, sama ya? Sama. Oke. Kita tunggu ini yang sudah yang masih panas, yang baru aja keluar dari kukusan, sementara sudah ada yang adem, dan yang adem ini akan langsung dimasukin ke ini plastik atau di packing. Kalau packingnya cuman ya, dan untuk making tetap harus pakai sarung tangan pemirsa. Sekali lagi ini kan masakan makanan gitu ya, dan akan dimakan masuk mulut gitu. Jadi yang harus diperhatikan adalah higienitas atau kebersihannya, dan di sini Bu Diro pakai sarung tangan gitu. Jadi jangan sanksi lagi. Seperti apa sih kebersihan dalam proses pembuatan cake produksi FAF Putra ya, bener ya? Iya. Oke, ini packingannya seperti ini, dimasukin dulu ke dalam plastik ukuran kecil ya, plastiknya ini pesen berarti. Iya. Plastik dimasukin ke situ. Oke.
Terus tinggal tunggu. Terus ditutup ya, tutup rapet ya. Ditutup rapet. Ini yang dua juga akan seperti itu. Dia nanti akan dimasukin ke packingan yang ini. Saya pengen bantu, cuman nggak pakai sarung tangan. Jadi udah kita nunggu aja semuanya selesai. Tinggal satu lagi yang akan di packing. Iya. Dan satu lagi. Coklatnya beda, berarti variannya juga beda ya. Yang ini original. Ada dalamnya apa? Dalamnya? Dalamnya ada. Tetap semuanya di dalamnya ya Bu ya? Ada semua. Ini original, warnanya apa coklat yang agak pucat gitu. Kalau ini coklat dong, karena coklat warnanya coklat tua. Dan ini rasa ini pandan ya pasti ya, pandan. Oke, ini sudah berarti dimasukin ke kotak. Itu satu kotak isinya berapa? 12. 12. Ini harga berapa Bu? Harganya sekitar 40. 40.000. Ini satu kotak isi 12 bakpia talas kukus dengan varian rasa dibanderol dengan harga Rp40.000 isi 12. Jadi silakan kalau pengen menikmati seperti apa sih bakpao talas bakpia kok bakpao sih bakpia ya sorry bakpia seperti apa rasanya bakpia talas kukus produksi dari FAF Putra bikinan Ibu Diroh 40.000 dan komplit banget dalamnya. Buka. Nah, gitu ya. Ibu Diroh terima kasih sudah ngajarin kita cara bikin bakpia talas kukus. Ini semoga bermanfaat dong pasti ya. Saya mau bikin langsung di rumah. Silahkan. Bawa. Kalau saya nggak bisa bikin, makan ayo jago gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Diroh, sukses untuk usahanya. Demikian Pojok Terampil untuk episode kali ini bikin bakpia talas kukus produksi dari FIA Putra milik Ibu Diroh. Sampai jumpa.